Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran saya, pembahasan tentang akidah, dan saya masih akan melanjutkan pembahasan yakni rukun iman, yakni rukun iman yang keempat. Ada 3 bab pembahasan. Bab pertama yakni iman kepada para rasul. Bab yang kedua yakni beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga terdiri atas 3 poin telah kita sampaikan. Maka insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kami akan melanjutkan bab terakhir dari pembahasan rukun iman yang keempat ini, dan ini merupakan bab yang terakhir, yakni bab yang ketiga, yakni penyimpangan terhadap rukun iman yang keempat. Kenapa kita bisa atau selayaknya membahas ini? Karena hampir setiap, dan boleh jadi kalau tidak bisa dikatakan semuanya, bahwa setiap pelajaran di dalam agama kita itu pasti ada penyimpangannya dalam bab apa saja. Maka para ulama menyebutkan pembahasan penyimpangan itu yakni agar kita dapat menjauhinya. Walaupun sebenarnya bagi kaum muslimin yang awam, dia cukup mengetahui yang hak, yang benar, yang lurus. Fa insyaallah dia akan mengetahui mana yang sesat atau menyimpang. Kita mengetahui yang benar, maka pasti kita akan mengetahui yang salah. Yang repot itu kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karenanya, yang pertama, penyimpangan terhadap rukun iman yang keempat ini, yakni tidak mengimani seluruh rasul yang diutus. Jadi ada orang yang dia tidak mengimani, sebagaimana yang kita ketahui, seorang ahli sunnah dia mengimani seluruh nabi dan rasul, seluruh ajaran mereka. Telah kita sebutkan bahwa jumlah
Nabi itu ada 124.000, sebagaimana sabda Nabi, 124.000. Jumlah Rasul sebagian mengatakan 315 Rasul, ada yang 317. 25 diantaranya diceritakan di dalam Al-Quran. Kita beriman semuanya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, ada Nabi dan Rasul itu yang diceritakan kisahnya, ada yang tidak diceritakan. Di dalam Al-Quran ada Nabi yang ceritanya banyak sekali. Betul? Ada cerita Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Bahkan jadi nama surah ke-12 dari Quran. Banyak iktibar yang kita pelajari. Kita dapat hikmah dari sejak dia masa kecil, remaja, sampai dibuang oleh saudara-saudaranya, seayah itu yang iri dengan dia, masuk sumur dia. Lalu dia dijual beli, lalu dia dipelihara oleh menteri di Mesir, sampai dia diangkat jadi pengurus, yakni gubernur Mesir. Terpisah dengan orang tuanya, Yakub. Dikisahkan di dalam Al-Quran rinci serinci-rinci. Ada kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Ada kisah Nabi Adam. Tapi ada yang sedikit, misalnya kisah Nabi Idris sedikit, dan seterusnya. Kita mengimani mereka semua. Kita percaya nama-nama mereka, wajib. Gak boleh nolak satu pun juga. Tapi kita meyakini bahwa syariat mereka berbeda-beda. Syariat Musa berbeda dengan syariat Ibrahim. Syariat Ibrahim beda dengan syariat Isa dalam beberapa hal. Tetapi tujuan dakwah mereka itu yakni sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap para nabi dakwahnya sama, yakni menyuruh kita menyembah Allah, menjauhi taghut, berhala. Oleh karenanya kita tidak membedakan mereka. Seluruh nabi itu sama agamanya, yakni al-Islam. Oleh karenanya ayat yang sering kita baca itu, yakni Khawatim Al-Baqarah 286, kita berkata, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Lihat, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan dari rasul-rasul itu. Kami beriman semuanya. Walaupun syariatnya berbeda. Apa bedanya Ustaz? Banyak. Contoh, syariat Musa tidak mengenal yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Syariat Musa, orang kalau taubat itu suruh bunuh diri, berat. Bani Israel itu ayahnya, kalau kena pakaiannya najis, itu tidak bisa kayak kita cukup dicuci pakai air. Mereka dipotong kainnya itu, bayangkan. Bani Israel, satu golongan manusia yang tekak. Yang apa? Yang apa? Tekak. Tekak itu apa? Apa tekak bahasa gitu? Kalau di bahasa Indonesia, kere kepala. Yang sekarang ini, yang sekarang ini siapa? Al-Yahud.
Siroil. Karena saya tuh nyebut Israel itu karena Israel itu gelar. Yakni orang yang suka berjalan di malam hari pada Nabi Allah. Jadi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita enggak beda-bedakan kecuali yang Allah misalnya membedakan mereka. Apa contohnya Ustaz? Misalnya Allah mengatakan ada nabi ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ini Allah sendiri yang menyebutkan, yakni 5 orang nabi yang berat, paling berat ujiannya itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi semuanya mereka sama, kita samakan mereka. Bahkan ada mereka yang sampai terbunuh karena berdakwah, seperti Zakaria dan Yahya. Yang kedua, penyimpangan terhadap rukun iman yang keempat ini menganggap ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad. Saya ulangi, menganggap ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini penyimpangan berat, penyimpangan besar, kufur. Karena menentang ayat Allah, menentang Quran, menentang firman Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khotam. Kita khotam Al-Quran, tamat, selesai. Khataman nabiyyin, selesai nabi itu, penutup. Muhammad itu penutup para nabi. Yang kata Nabi, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di. Ustaz, Anda yang sering ceramah, kultum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'di. Enggak ada lagi nabi. Jadi siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, sesat, kufur, enggak usah kita ragu. Apa contohnya Ustaz? Contohnya semisal aliran Ahmadiyah. Apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah ini ada 2 ya Anda. Ahmadiyah Lahore itu dia menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu hanya mujaddid saja, biasa. Ada namanya Ahmadiyah Al-Qadiani. Ini mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sampai pada tingkatan nabi. Dia nabi. Jadi aliran Ahmadiyah ini pendirinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Mirza itu nama keluarga atau fam. Fam. Mungkin kalau kita di sini marga lah ya. Marga betul ya? Fam. Mirza nama keluarga atau fam atau marga lah. Gulam itu maknanya hamba, pembantu atau budak. Gulam itu bahasa Urdu. Ya Ustaz ya. Ahmad itu dari nama Nabi. Ya. Jadi dia mau mengaku seperti itu. Al-Qadiani itu nama kota. Salah satu nama di kota di India itu. Dia ini, orang ini banyak sekali riwayatnya. Satu sama lain berbeda tahun kelahirannya itu. Saya
Saya ada beberapa kitab tentang Ahmadiyah ini. Salah satunya yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zohir, ulama Pakistan, yang dibunuh oleh orang Syiah. Ihsan Ilahi Zohir. Beliau mengatakan bahwa banyak keterangan dari sumber-sumber Ahmadiyah berbeda-beda. Kata mengatakan tahun ini, tapi yang jelas antara tahun 1831 sampai 1845 Masehi. Berarti 2 abad yang lalu. 1800 2 abad lalu ya, kurang lebih. Dia hadir di dunia ini. Aliran ini nyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia ini. Tahun 70-an udah ada itu Ahmadiyah di Indonesia ini. Heboh kaum muslimin di Indonesia ini. Kebetulan pada saat itu Majelis Ulama Indonesia MUI sudah ada. MUI kan berdiri 1975. Keluar fatwa juga dari Kejaksaan Agung pada saat itu, yakni MUI pusat telah mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan aliran yang bernama Ahmadiyah ini, dan mereka berada di luar Islam pada tanggal 17 Rajab 1400 Hijriah atau 1 Juni 1980. Jadi kita tidak usah ragu lagi. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang berupa Ahmadiyah, kita bisa melaporkannya kepada FNI dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh berbuat anarki, tidak boleh. Kenapa? Ini penyimpangan besar. Ini iftiraq, perpecahan. Bukan lagi ikhtilaf, perbedaan. Kalau itu masalah usul pokok. Kalau yang perbedaan, ikhtilaf, itu masalah cabang. Kunut sama tidak kunut dan semacamnya, itu masalah cabang. Tapi kalau ini masalah pokok, masalah usul, nggak boleh kita beda. Kalau berbeda, nyimpang, sesat. Satu itu banyak penyimpangan. Yang ketiga, meyakini para rasul memiliki sifat ketuhanan. Meyakini bahwa Nabi Isa bisa mengampuni dosa seperti mereka. Meyakini Nabi tahu semua hal gaib secara mutlak. Ini penyimpangan. Menganggap Nabi punya kekuatan, yang kekuatan itu sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah. Ini gak boleh. Makanya di dalam syahadat kita itu kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, lihat, abduhu wa rasuluh. Abduhu, hamba, bukan makhluk, bukan khalik, dia makhluk. Kenapa disebutkan abduhu itu? Karena sebagian manusia dia gulu. Gulu itu apa ya? Gulu apa? Lebihan memuji manusia itu. Ini penyakit, ini penyimpangan. Nabi aja nggak boleh itu. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, Nabi ini tahu semua hal yang gaib. Marah Nabi, aku nggak tahu hal yang gaib, kecuali sudah dikasih tahu oleh Allah. Kalau Nabi aja udah tahu, apalagi yang selain Nabi. Mbah Brojo, Eyang Sapu Jagat, tanya tahu dia itu. Barang hilang pergi ke Mbah Brojo. Ada yang namanya Brojo sih kok. Ikut contoh aja, maaf. Perginya ke polisi, pergilah.
Soal polisi nyari apa tidak itu urusan lain. Ngapa pergi ke apa? Pergi ke dukun itu nyari barang hilang. Nyawa kalau mobil barang hilang juga udah ketemu. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Oh ini kalau pembahasannya bagus sekali. Karena banyak orang mengaku-ngaku dia tahu yang gaib. Bohong. Kita menganggap Nabi itu ya, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Kita nggak lebih. Penyimpangan yang pertama terjadi di dunia ini, penyekutuan kepada Allah, yakni orang menganggap orang-orang soleh itu sama dengan Allah. Wad, Suwa, Yahus, Nasar, itu nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh yang diangkat jadi Tuhan oleh umatnya Nabi Nuh itu. Lihat mereka itu Al-Yahud dan Nasara, Yahudi Nasrani. Kesesatan mereka itu, ayahanda ibunda rahimakumullah dan para pemirsa Gema Baitur Rahman, kesesatan mereka itu mengangkat Isa dan Musa setinggi-tingginya. Betul? Betul? Nggak ragu kita mengatakan betul. Mereka menganggap Musa dan Isa sampai kedudukan Tuhan. Bahkan Tuhan itu sendiri diangkatnya Isa itu jadi Tuhan itu. Ayahanda bisa buka salah satunya di surah An-Nisa itu. Telah kufurlah orang yang mengatakan Allah itu tiga itu. Kalau kita panjangkan nggak selesai ini pembahasan. Yang keempat, menolak sunnah atau meremehkan ajaran Rasul. Nah ini ada lagi nih, namanya ingkar sunnah. Dia Qur'aniyun, dia hanya pakai Quran. Dulu tahun 70-an itu kelompok ini muncul. Salah satunya di Jakarta, di dekat rumah sakit Cipto. Dibantah sama ulama. Banyak ulama membantah mereka. Gimana pakai Quran aja? Akhirnya mereka gak sholat. Bagaimana? Ayahanda, kita mau sholat kalau pakai Quran saja. Gimana Kando? Bisa gak kita sholat kalau pakai Quran aja? Bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Karena penjelasan cara sholat itu di hadis. Nggak ada di Quran itu bacaan tidak. Duduk di antara dua sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Itu adanya di mana? Di hadis, di sunnah. Nah dia tolak itu Quran baik, Quran aja. Padahal Quran itu tidak bisa tanpa hadis, tanpa sunnah. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia seperti kepingan, dua sisi kepingan uang logam itu saling membutuhkan. Kalau hilang salah satunya sisi kepingan itu, duit itu tidak sah. Quran dan hadis itu dia akan seiring sejalan, bergandengan, seperti dua sejoli pengantin yang saling mencintai, tidak mau berpisah. Kalau dia bercerai, habis seperti rumah tangga. Kalau cerai habis, nggak boleh kita misahkan Quran dan hadis. Ini penyimpangan. Yang kelima, mengubah, menambah atau mengurangi ajaran yang disampaikan Nabi. Nambah-nambah syariat,
mengubah hukum, membuat ibadah baru. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Ini ada pembahasan khusus. Tapi intinya adalah mengubah, menambah, mengurangi ajaran yang disampaikan Nabi, itu penyimpangan. Yang keenam, menghina, merendahkan, mengolok para rasul, mengejek mereka. Orang-orang jahiliyah mengejek Nabi itu tukang sihir. Orang-orang jahiliyah mengejek Nabi itu majnun. Apa majnun ayahanda? Hah? Kece orang Bengkulu kurang seon. Mereka mencaci Nabi, menghina Nabi. Semoga Allah melaknat mereka. Yang ketujuh, menganggap Rasul hanya reformis sosial. Jadi bukan Rasul, jadi dianggap sebagai reformis saja. Sama seperti reformis itu. Yang kedelapan, gulu tadi sudah kita sampaikan. Yang kesembilan, meyakini Nabi hadir saat mereka berkumpul. Nah, ini ada lagi. Ini penyimpangan. Dari mana tahu dia Nabi hadir? Ada Nabi. Nah, itu ada pembahasan khusus ya. Nah, yang terakhir, bersumpah dengan nama Nabi. Nah, ini gak boleh. Haram. Bersumpah itu ya ini hanya boleh dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Gak boleh dengan yang selain, yakni dengan makhluk. Banyak riwayat mengatakan itu, banyak hadis. Salah satunya kata Nabi, "Faman kana halifan fala yahlif illa billah." Maka barang siapa yang bersumpah, janganlah dia bersumpah kecuali atas nama Allah. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni menjauhkan kita dari segala penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, dan salah satunya adalah penyimpangan yakni kepada di dalam bab beriman kepada rasul-rasul, dan semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, ya, Fadhil Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. dan
kemudian dipertahankan, kemudian membuat menjadi dan menjadi sesuatu yang berbeda. Kan? Ada juga pendapat lain, itu adalah uluhiyah, bagaimana uluhiyah yang tidak bisa menentukan itu kan, waktu yang mengatur atau juga sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Nabi. Nama dan sifat-sifat itu asma, nama, sifat-sifat. Nah, yang inilah apa namanya orang-orang yang mengkaji atau namanya istilahnya ada salafi, ada training ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak tahu arti apa itu ahli sunnah wal jamaah, apa itu namanya salafi dan sebagainya. Nah, yang mana golongan ahli sunnah itu mana salafi secara kajian bukan kita untuk saja kita akan lakukan kita ini salafi dan kita akan perlu kita menentukan apa namanya siapa pendirinya, orang kuliah dan sebagainya. Sampai ketemuan di dari pertama kan, dari itu sampai ketemuan itu dengan kuliah, kemudian dia dan itu mungkin dia jamaah ini jamaah itu bisa menjadi mencerahkan. Kalau tema ini dari itu kalau masuk ke pembahasan kuat penadian. Nah itu buat untuk penyelesaian dengan tadi itu referensi itu dari mana yang sudah dari kami belajar lagi tentang apa namanya ini kurang lebihnya saya ini minta maaf kalau apa yang kita Assalamualaikum. Pertanyaan yang cukup panjang dan bagus sekali, tapi ini sepertinya jawabannya panjang juga. Harus ada muhadarah khusus. Ini yang bertanya ini Ustaz. Sebenarnya dia lebih tahu dari saya. Dia belajar ke Al-Azhar Mesir. Tapi baiklah, saya sebenarnya Adinda saya kan di masjid ini sudah lama bab akidah. Setiap bulan itu kalau di luar Ramadan saya ngisi Ahad pekan pertama. Betul ya Ayahanda ya? Dulu waktu pembahasan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, saya sudah menyampaikan bab itu. Tapi sebenarnya ini pembahasan bukan untuk orang awam sebenarnya. Cuma masalahnya susah sekarang nih. Memang dulu itu Ayahanda, ilmu itu ada yang bisa dibuka di orang awam, ada dia memang terbatas untuk orang tertentu. Karena memang ilmu itu penguasaannya itu bertingkat-tingkat. Contoh, untuk belajar tidak sama antara anak SD dengan mahasiswa, sama ada Ayahanda. Kalau dosen nyampaikan ilmu dia untuk ngajar anak, disampaikan kepada anak SD, kira-kira anak SD paham enggak? Jawab Ayahanda, paham enggak? Enggak paham. Jadi yang ditanyakan oleh Adinda saya tercinta itu pelajaran kelas tinggi, yakni masuk kepada teologi. Kalau bahasa orang dulu, ada yang menyebutnya akidah, tauhid, ada yang menyebutnya filsafat dan semacamnya. Dan itu perlu pembahasannya. Dan belum lagi penyimpangan-penyimpangannya. Tadi Ananda menyebut ada Salafi, nanti ada Wahabi, ada Asy'ari. Adinda sendiri apa? Asy'ariyah itu lihat. Ini kadang-kala
kalau saya melihat perdebatan ini itu nggak akan selesai sampai hari kiamat. Antum dan ana mungkin ada beberapa perbedaan, termasuk bab masalah yakni yang ditanyakan tadi, bab asma dan sifat tadi, yakni rukun iman yang pertama, beriman pada Allah. Di situ ada pembahasan at-tauhid. Ulama ada yang membaginya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Ada lagi tauhid mulkiyah, orang-orang pergerakan nambah mulkiyah. Tadi satu lagi apa? As-sam'iyah. Banyak itu. Itu metode saja supaya orang paham. Nabi nggak ada ngajarin ini hukumnya wajib, sunnah muakkad, makruh. Ada Nabi ngajarkan secara tekstual seperti itu? Boleh jadi tidak. Ulama membuat hukum-hukum itu agar kita paham. Paham ayah anda sampai sini? Nah, tadi metode tadi dalam memahami, terutama rukun iman yang pertama Allah, maka ulama membuat yakni ilmu, metode supaya mereka paham, umat ini paham. Nah, boleh jadi di dalam cabangnya itu ada terjadi perbedaan. Misalnya contoh keimanan kepada Allah tadi, sebagian bahkan bantah kata kelompok Salafi yang lebih dikenal Wahabi. Sebenarnya orang aja itu ngasih nama, mereka nggak ngasih nama itu. Mereka membaginya supaya mudah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu yakni pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menjadi jodoh. Itu perbuatan Allah. Ada namanya tauhid uluhiyah. Yakni perbuatan kita. Kita menyembah Allah itu bagaimana? Ada lagi tauhid asma dan sifat. Ini yang sering terjadi konflik, perdebatan yang sengit. Saya nggak mau masuk ke situ. Tadi Adinda sudah asma dan sifat terjadi antara Asy'ariyah dengan Salafiyah itu. Kedua-duanya tujuannya sama, yakni memuliakan Allah. Salafi mengatakan, kami mengatakan bahwa kita memahami nas-nas Quran itu apa adanya. Tidak boleh dia takwil, nggak boleh dirubah, nggak boleh disamakan dengan makhluk. Kalau Asy'ariyah dia rubah. Yadullah, tangan Allah. Salafiyun mereka meyakini tangan Allah ya tangan Allah. Tapi tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Dalilnya mana? Walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang sama dengan dia. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sementara orang Asy'ariyah mereka menakwilnya tangan itu yadun, di situ tuh dia tidak terjemahkan yadun tangan, tapi terjemahannya dia anggap ya ini kekuasaan. Oh ini pertanyaan antum ini mancing-mancing. Paham nggak ya? Pokoknya manggut aja lah ya. Ini pertanyaan kelas berat ini. Gimana ayah? Paham nggak? Dikatakan oleh dibantah sama apa itu Wahabi itu menyamakan dengan Allah. Salafi Pak. Dibantah sama Wahabi apa Salafi. Kau ngecek Allah itu ada nggak? Ada. Nah berarti kau nyamakan kita dengan Allah. Kita ada, Allah ada. Apa bedanya kita Allah dengan ada?
Lihat. Allah ada. Ya, Allah itu ada tanpa awal, tanpa akhir. Kita ini ada dari belum ada menjadi ada. Boleh jadi nanti gak ada lagi. Tapi maknanya apa? Wujud itu apa? Ada. Nanti orang itu akan membagi lagi menjadi sifat 20 seperti orang kita dah. Apa enggak ayahanda? Apa enggak ayahanda? Wujud kidambakum khalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi wa daniya qudra irada. Dibantah sama Wahabi. Sifat Allah tidak terbatas. Nama dan sifat aja 99 itu bukan pembatasan, tidak terbatas. Wah, ini pembahasannya nggak selesai-selesai sampai hari kiamat. Saya kalau ngisi di sini buka itu asma dan sifat ya. Mungkin berbeda dengan antum. Nanti antum ngisi di sini beda lagi. Pening para jamaah ini. Dia soalnya tadi beliau udah ngomong. Ya, ini keluaran Azhari ya, Azhariyah itu keluaran Azhar itu mereka akidahnya itu kebanyakan ya, saya tidak bilang semuanya. Mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah. Beda dengan Madinah. Salafiyah, Ahlul Hadis, Ahlul Asar. Oh, ini perdebatannya tidak selesai. Biar saya berdua dia aja nanti masuk maktabah. Biar kami diskusi. Dia mancing-mancing saya. Banyak ilmu dia dari saya. Kalah saya. Tapi itulah. Jadi ayahanda silakan bisa mencari. Ya, ini sekarang kan mudah untuk ilmu itu. Apa dalam asma dan sifat itu? Apa betul pembagian rububiyah, asma dan sifat itu? Seperti ini. Pertanyaan selama saya ngisi 5 tahun lebih di masjid ini, baru pertanyaan antum yang kelas berat. Jamaah aja mungkin sebagiannya nggak paham apa yang ditanya oleh Ustaz. Tapi terima kasihlah sudah mencerahkan saya. Berarti saya juga harus siap itu pertanyaan-pertanyaan yang kelas berat itu. Insya Allah. Yang bertanya sepertinya lebih tahu dari saya. Dia cuma mancing saya. Jadi perdebatan ini antara kaum Hanabilah, Wahabi, Salafi apapun yang disebut dengan Asy'ariyah, Maturidiyah dan sejenisnya tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Tinggal kita saja ikut yang mana. Ikut yang mana ayahanda? Ya nanti ayahanda, karena orang awam tuh fas'alu ahla zikri in kuntum. Tugas anda bertanya pada ahli ilmu. Kalau kamu udah tahu, tinggal mana saya lebih yakin ini, saya pemahaman ini. Mau kembali Quran Sunnah enggak tahu. Harus tahu, harus bisa baca Quran minimal. Kalau enggak jangan. Dan nanti silakan bertanya kepada adinda itu saja. Jangan bertanya kepada saya. Cukup ya? Cukup adinda. Terima kasih antum nih, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi adinda selalu, ayahanda dan semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa, sholat, sedekah, zikir kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.